Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa kuliah online, yaitu dengan mata kuliah data mining. Kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu data mining, definisinya secara garis besar, dan juga materi apa saja yang akan kita pelajari di dalam satu semester. Di pertemuan minggu ini nanti kita akan bersama-sama belajar tentang about data mining. What's it all about data mining? Jadi apa nanti yang akan kita pelajari di sekitar data mining? Oke. Yang pertama, data mining and machine learning. Yang kedua, yaitu nanti ada simple example. Kemudian yang ketiga ada fielded application. Keempat itu ada machine learning and statistics. Kelima itu nanti ada generalization as source, dan yang keenam ada data mining and ethics. Jadi ini nanti yang akan dipelajari di dalam materi about data mining pada minggu ini. Oke, kita bisa lihat satu persatu dan setahap demi setahap. Ya, ini yang pertama itu adalah tentang data mining and machine learning. Yang pertama, we are overwhelmed with data. Yang kedua, lying hidden in all this data is information, potentially useful information. Yang ketiga, this book is about looking for pattern in data. Yang keempat, in data mining, the data is stored electronically and the source is automated or at least augmented by computer. Jadi dari beberapa penjelasan di atas tadi, sebenarnya kita itu akan menggali data-data itu yang tersembunyi dengan mencari pola dari data tersebut. Kita bisa lihat di sini, lying hidden in all this data is information, potentially useful information. Jadi kita bisa menggali banyak sekali data di situ nanti yang bisa berpotensi untuk menjadi sebuah informasi. This book is about looking for pattern in data. Jadi di sini nanti kita bisa juga melihat dari pola dari data tersebut. Ya, makanya di sini ada data mining and machine learning. Ya, jadi data mining and machine learning di situ nanti kita akan terus menggali data-data yang tersembunyi dengan mencari pola dari data tersebut. Ya, ini adalah data mining and machine learning. Kemudian, data mining is about solving problem by analyzing data already present in database. Kemudian, data mining is defined as the process of discovering patterns in data. The process must be automatic or more usually semi-automatic. Yang ketiga, the pattern discovered must be meaningful in that they lead to some advantage, usually an economic one. The data is invariably present in substantial quantities. Jadi dari beberapa penjelasan di atas, bagaimana kita bisa memecahkan masalah dengan menganalisa data yang sudah ada dalam suatu database. Ya, jadi ada about solving problem by analyzing data already present in database. Jadi kita harus bisa memecahkan masalah dengan menganalisa data yang sudah ada dalam suatu database. Penambangan data didefinisikan sebagai proses menemukan pola dalam data. Jadi proses penggalian dan penambangan data itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk menentukan atau menemukan pola dari data tersebut. Prosesnya harus otomatis atau biasanya semi otomatis.
Pola-pola yang ditemukan harus bermakna karena mengarah pada beberapa keuntungan. Biasanya keuntungan ekonomi, dan data itu selalu ada dalam jumlah yang besar. Jadi misalkan kalau data di sini nanti jumlahnya kecil, itu bukan merupakan data. Dan itu tidak bisa memberikan suatu hasil atau proses yang otomatis. Kemudian how are the pattern are expressed? Bagaimana kita membuat pola dari penggalian data tersebut? Memining data itu adalah bisa menjadi pengetahuan. Kita bisa lihat dari gambar tersebut tadi, data mining itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Jadi inti dari data mining itu adalah kita bisa mencari atau membuat atau menemukan metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Ini bisa. Ya, jadi lihat aja di situ ada orang membuang data ya, membuang data dimasukkan dalam suatu mesin yang besar, tetapi di situ nanti ada beberapa orang juga yang akan mengekstrak dari data-data tersebut. Ya, bisa berupa teks dan bisa merupakan data. Dan data atau teks yang dihasilkan dari proses pencarian atau pembentukan pattern atau pola ini nanti adalah bisa membentuk suatu metode baru, ya, bisa membentuk suatu metode baru. Ada yang disebut dengan text mining dan juga data mining. Memining data itu bisa menjadi pengetahuan. Kenapa? Karena kita ketika memining data itu masih berupa himpunan data. Himpunan data itu kita belum bisa memberikan suatu keputusan atau suatu prediksi data itu nanti mau dibuat apa, hasilnya seperti apa, polanya seperti apa, itu tidak bisa. Jadi prosesnya itu mulai dari himpunan data. Kemudian setelah itu ada data mining method. Metode di sini nanti banyak sekali di dalam data mining. Kita bisa pelajari nanti bersama-sama, dan nanti di dalam data mining method ini nanti pasti ada proses perhitungan. Tidak mungkin di situ nanti langsung ada hasilnya atau label di dalam data mining tersebut. Itu tidak. Tetapi berdasarkan dari data-data yang sudah ditentukan, kita bisa menentukan variabel-variabelnya. Kalau sudah nanti kita bisa menentukan labelnya. Tetapi sebelum menemukan itu semuanya tadi, kita juga harus menentukan metode yang digunakan dan rumus apa yang harus kita pergunakan. Sehingga kalau nanti sudah dari beberapa himpunan data tadi yang sudah ada, kemudian kita menggunakan metode data mining, dan hasilnya kita bisa membentuk suatu pengetahuan, yaitu berupa knowledge. Knowledge baru di sini itu adalah hasil dari metode atau hasil dari pattern atau pola yang dihasilkan dari beberapa himpunan data yang sudah digali. Ini. Kemudian ini ada contoh, misalkan untuk data mining itu datanya seperti apa. Misalkan kalau contoh data di kampus. Di sini ada puluhan ribu data mahasiswa di kampus yang diambil dari sistem informasi akademik. Di sini kata kuncinya itu ada puluhan ribu data. Kalau misalkan di situ hanya 10 atau 20 ya 50 itu belum bisa disebut dengan puluhan ribu data. Ya, jadi harus berupa puluhan ribu data. Kemudian, apakah pernah kita ubah menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat? Pastinya tidak. Kalau kita biasanya menemukan atau mendapatkan data, ya udah kita tinggal simpan aja. Tapi kita tidak mengetahui nanti kelanjutan data yang sudah kita dapatkan itu digunakan untuk apa. Yang ketiga, seperti apa pengetahuan itu?
nantinya apakah di situ rumus, pola, atau aturan. Di sini misalkan ada suatu sampel data yang terdiri dari NIM, gender, nilai UN, asal sekolah, IPS. IPS itu adalah indeks prestasi sementara semester 1, 2, 3, 4, dan lain seterusnya. Di sini kita bisa menentukan yaitu suatu label. Label itu adalah kita bisa menentukan 2 label, 3 label, itu bebas, yaitu ada label lulus tepat waktu dan terlambat. Jadi di sini nanti kita bisa melihat hasilnya, ya, melihat hasilnya di sini. Apakah NIM misalkan dengan NIM 1001, oh ternyata dia lulus tepat waktu. Didasarkan dari apa? Didasarkan dari beberapa data yang sudah ditemukan. Ini adalah contoh data di kampus. Jadi kalau kita menggali data untuk mencari pola atau pattern data mining, jangan hanya miskin data. Tetapi di situ nanti silahkan Anda mencari sebanyak-banyaknya data. Dari data di kampus tadi dihasilkan yaitu kita bisa menggunakan contoh dari metode decision tree. Metode decision tree di sini nanti kita langsung bisa membuat polanya. Ya, pola seperti ini, misalkan status mahasiswa, di sini misalkan ada mahasiswa IPS 1, IPS 2, dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti ada gender, laki-laki dan perempuan, ya. Ini dengan menggunakan software Rapid Miner. Jadi misalkan Anda mencoba, silahkan dengan menggunakan Rapid Miner, Anda bisa masukkan data di dalamnya. Kemudian nanti kalau sudah Anda bisa mencoba merubah-rubah bentuk atau metode yang Anda inginkan. Jadi nanti kita bisa memilih atau membandingkan prediksi atau metode atau pola apa yang sangat cocok buat data kita, seperti itu. Structural pattern. What is meant by structural pattern? How do you describe them? And what form does the input take? Apa yang dimaksud dengan pola struktural? Bagaimana Anda nanti bisa mendeskripsikan pola tersebut? Dan apa bentuk masukannya? Di sini nanti kita bisa melihat contoh dari suatu data. Itu adalah contact lens data. Di situ ada age, spectacle prescription, astigmatism, tear production rate, recommended lenses. Jadi di sini ini ada beberapa data. Itu adalah young, anak-anak, kemudian pre-presbyopik, kemudian di sini nanti ada beberapa hasil dari data tersebut. Yang nantinya di sini bisa ada recommended untuk lensanya. Apakah non atau soft atau hard. Jadi ada 3 variabel, tidak hanya 2 atau 1 saja variabel, tidak. Misalkan di sini nanti 3, itu juga silahkan. Ada non, ada soft, dan ada hard. Nah, itu tadi adalah contoh untuk data kontak lens data. Kemudian kalau sudah itu tadi tentang sampel data, kemudian kita bisa lanjutkan ke machine learning. Things learn when they change their behavior in a way that makes them perform better in the future. Philosophical discussion of what is really meant by learning, like discussion of what is really meant by intention or purpose, are fraught with difficulty. Jadi, hal yang harus diperhatikan dalam belajar penggalian data adalah dengan bekerja lebih baik untuk masa depan. Misalnya, mereka diskusi dengan menentukan maksud dan tujuan dalam pembelajaran dalam pencairan dan pencarian. Penggalian data untuk menentukan pola. Jadi machine learning di sini nanti adalah digunakan sebagai alat untuk pembelajaran, untuk penggalian data, untuk bisa bekerja lebih baik di masa depan. Misalnya adalah melalui diskusi dengan menentukan maksud dan tujuan dan pembelajaran apa atau pencairan apa, penggalian data untuk menentukan sebuah
pola. Itu adalah machine learning. Kalau kita tadi sudah bisa membahas tentang contoh sampel data, kemudian machine learning, selanjutnya itu adalah data mining. Data mining is a topic that involves learning in a practical, non-theoretical sense. We are interested in techniques for finding and describing structural patterns in data as a tool for helping to explain that data and make prediction from it. Jadi, topik data mining itu adalah konsep pembelajaran praktis dan non-teoretikal, serta teknik untuk menemukan dan mendeskripsikan pola struktural dalam data, sebagai alat untuk membantu menjelaskan data tersebut dan membantu prediksi dari pola data tersebut. Jadi tujuan data mining di sini adalah untuk konsep pembelajaran praktis dan non teori, ya, karena di sini adalah membuat tentang teknik untuk menemukan dan mendeskripsikan pola apa yang sesuai dengan data tersebut. Apakah nantinya bisa membuat prediksi atau klasifikasi atau juga membuat substitusi. Melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Nah, ini adalah pengertian atau definisi tambahan dari suatu data mining, seperti itu. Kemudian kita belajar tentang konsep transformasi. Konsep transformasi di dalam data mining itu dibagi menjadi 3. Ada yang masih berupa data, kemudian dilanjut membentuk informasi, dan akhirnya menjadi sebuah pengetahuan. Jadi konsep transformasi itu kalau misalkan di konsep secara umum untuk penyimpanan pasti ada data, ya, kemudian proses dan informasi. Tapi kalau konsep transformasinya di dalam data mining itu ada data, informasi, dan pengetahuan. Data itu apa? Data itu adalah fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Yang kedua, kalau informasi itu adalah data yang sudah diolah sehingga bisa memberikan keputusan atau manfaat. Ketiga, pengetahuan itu harus membentuk suatu pola, aturan, atau model yang muncul dari data. Jadi antara data, informasi, dan pengetahuan itu adalah ada saling keterkaitan yang sangat erat. Karena tidak ada hasil informasi kalau di situ nanti tidak ada datanya. Dan sebaliknya tidak bisa menghasilkan sebuah pengetahuan atau knowledge ketika di situ tidak memiliki sebuah data dan informasi. Oke, saya lanjutkan setelah konsep transformasi. Ini ada sampel example untuk data. Dari data kehadiran pegawai, ada NIP, tanggal, datang, dan pulang. Kemudian informasinya itu adalah akumulasi bulanan kehadiran pegawai. Ya, kalau tadi itu masih berupa data, jadi data itu adalah nyata, real, itu adalah NIP-nya berapa, tanggalnya itu kapan, kemudian datangnya jam berapa, dan pulangnya jam berapa. Tetapi di situ nanti bisa menghasilkan sebuah informasi yaitu berupa akumulasi bulanan kehadiran pegawai. Jadi bisa dilihat di situ juga tetap ada NIP, kemudian masuk, alfa, cuti, sakit, dan telat. Jadi di sini nanti bisa ada rekapannya per nomor induk pegawai tersebut. Ini contoh sampel data.
Kemudian, informasi lagi itu adalah informasi kondisi kehadiran mingguan pegawai. Jadi di sini nanti jika ada terlambat, pulang cepat, izin, alpa, di sini sudah ada rekapannya untuk per harinya. Nah, ini adalah contoh dari data mining, dari data, ya. Kemudian, ya, pengetahuan tentang kebiasaan pegawai dalam jam datang atau pulang kerja. Ini juga bisa menghasilkan sebuah pengetahuan tentang bagaimana teknik meningkatkan kehadiran pegawai, yaitu melalui suatu kebijakan. Kalau kita tadi bisa lihat di sini tadi, ya, berarti rata-rata di sini Senin, ya, itu banyak sekali kondisi yang terlambat, kemudian izin dan alpa, dan juga ini terlambat, ya, itu juga sering sekali terjadi di hari Rabu. Pulang cepat ada 8, izin 4 dan alfa 2. Ini adalah contoh data kehadiran, ya, data kehadiran per minggu untuk pegawai. Jadi itu tadi berdasarkan apa? Berdasarkan untuk pengetahuan tentang kebiasaan pegawai dalam jam datang atau pulang kerja. Kemudian di sini juga menghasilkan suatu pengetahuan tentang bagaimana teknik meningkatkan kehadiran pegawai, yaitu melalui apa? Yaitu melalui suatu kebijakan. Kita bisa lihat, ya, di sini tadi dari data tersebut, kebijakan penataan jam kerja itu adalah karyawan khusus untuk hari Senin dan Jumat. Peraturan jam kerja itu mungkin kita bisa buat aturan, yaitu hari Senin dimulai jam 10, hari Jumat diakhiri jam 14. Sisa jam kerja dikompensasi ke hari lain, yaitu misalkan Senin pulang setelah maghrib, toh jalanan Jakarta macet total di sore hari. Jadi karena tadi kita berangkatnya jam 10, maka pulangnya juga agak ditelatkan 2 jam. Itu adalah contoh alternatifnya atau solusinya. Yang kedua, Rabu dan Kamis itu kita bayar hutang lagi setengah jam di pagi hari dan setengah jam di sore hari. Itu kenapa? Karena kita tadi bayar hutang yaitu di posisi hari Jumat. Karena posisi hari Jumat di sini selesai pada jam 2. Yang sebenarnya itu adalah selesai pada posisi jam 16. Fielded application. Di sini di dalam fielded application itu membahas tentang web mining, itu berupa search engine. Kemudian ada screening image, ada juga yang ketiga load forecasting, yang keempat diagnosis, dan yang kelima itu adalah marketing and sales. Yang pertama, machine learning and statistics. Ya, untuk machine learning and statistics, the statistic has been more concerned with testing hypotheses, whereas machine learning has been more concerned with formulating the process of generalization as a source through possible hypothesis. Statistik itu lebih mementingkan pengujian hipotesa, sedangkan pembelajaran mesin lebih mementingkan perumusan proses generalisasi sebagai pencarian melalui hipotesa yang mungkin terjadi. Jadi kalau statistik itu mementingkan untuk pengujian dari hipotesa tersebut. Jadi kita sudah mendapatkan suatu hipotesa. Hipotesa itu nanti baru kita uji menggunakan statistik. Sedangkan kalau pembelajaran itu mesin, itu lebih mementingkan perumusan proses generalisasi sebagai pencarian melalui hipotesa yang mungkin. Generalization as search. Meskipun generalisasi sebagai pencari adalah cara yang baik untuk berpikir tentang machine learning, biasanya adalah salah satu cara untuk membuatnya layak dalam praktek, yaitu berupa generalization.
Algoritma yang belajar yang berbeda sesuai dengan ruang deskripsi konsep yang berbeda dicari dengan bias yang berbeda. Inilah yang membuatnya menarik, yaitu ketika bahasa deskripsi yang berbeda dan bias melayani beberapa masalah dengan baik dan masalah lain itu buruk. Tidak ada metode universal yang terbaik karena setiap guru itu mengetahui. Jadi generalization access itu adalah seperti mesin pencari. Ketika kita ingin mencari sesuatu di mesin pencari itu malah kadang-kadang bisa lebih tahu. Contohnya adalah Google. Ya, apapun yang kita inginkan di situ, misalkan kita mencari pasti ada, karena itu adalah guru yang paling tahu. Itu adalah Google itu tadi. Data mining, ya, and ethic. Di sini ada act responsible. Jadi harus ada bagaimana kita bisa membuat data mining itu memiliki suatu attitude yang baik. Oke, di pertemuan minggu ini ada personal assignment buat Anda semuanya, ya, oleh-oleh lah buat Anda ya. Di sini nanti yang pertama buatlah makalah dengan tema data mining. Kemudian makalah terdiri dari 3 bab, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Kemudian di dalam pembahasan itu berisi latar belakang dan tujuan. Yang kedua itu adalah pembahasan ya tentang konsep dan model metode data mining. Ini silahkan nanti Anda cari minimal 5 model data dan polanya itu seperti apa. Tapi sebelum nanti Anda bisa menentukan pattern atau pola contoh-contoh model data miningnya, itu nanti juga Anda juga berikan contoh. Misalkan tadi kalau ada contoh tentang data kelulusan tepat waktu, di situ kita bisa mengambil data di kampus. Mengambil data di kampus di situ tadi, kita bisa membuat menjadi sampel datanya yang sudah kita gali, kemudian contoh dari pattern atau polanya seperti apa. Jadi tadi seperti decision tree. Kenapa bentuknya seperti itu? Karena kita menggunakan suatu metode dari decision tree-nya. Kemudian yang ketiga penutup atau kesimpulan. Penilaian di sini berarti sesuai dengan kesesuaian format, kemudian kedalaman materi yang dibahas pada bab pembahasan. Ya, di sini untuk tugas pertama data mining saya berikan waktu 1 minggu. Ya, jadi di pembahasan yang ketiga ini saya masih membahas tentang pengantar atau tentang definisi data mining beserta contoh-contohnya. Seperti itu ya. Semoga kalian tetap semangat di dalam mengerjakan tugas data mining hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Pesan saya karena masih berada di dalam masa pandemi, selalu jaga kesehatan, selalu tingkatkan imun Anda. Mohon maaf dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.